Ya, opini publik mayoritas Indonesia tentu menginginkan Presiden Prabowo mengutuk atau memberi semacam mengucapkan kalimat keras terhadap ulah Amerika yang membantu Israel. Tapi sangat mungkin itu tidak akan diucapkan, karena itu dipilihlah modus sebagai penengah tuh. Itu memang agak moderat sifatnya, dan bisa dibalikkan pada prinsip awal bahwa kita politik luar negeri kita menayung di antara dua karang, tapi sekaligus berupaya untuk ikut di dalam usaha perdamaian dunia. Oke, itu secara normatif bagus aja tuh. Tapi sekali lagi, langkah Presiden pergi ke Iran harus dihitung sebagai bonus dari kehadiran atau keikutsertaan Indonesia di Board of Peace ini. Saya sebut bonus karena tiba-tiba ada kesempatan sebetulnya Presiden untuk memperbaiki postur politik internasional atau dalil diplomasi Pak Prabowo yang di dalam negeri itu berantakan, karena dianggap bahwa Presiden tidak secara jujur atau bahkan secara tegas mengatakan bahwa Palestina itu harus merdeka tuh. Tidak secara jujur menerangkan bahwa two-state solution itu adalah satu-satunya jalan, dan karena itu Israel tidak boleh ada di dalam BOP itu, karena Israel ada bagian dari upaya untuk diselesaikan masalahnya itu. Jadi sekali lagi kita coba baca aja dari jarak dekat, karena makin lama 2-3 hari ini mungkin ada sedikit eskalasi karena Iran belum sebut aja dalam tanda petik belum puas untuk membalas serangan Israel, dan Israel tentu mulai menghitung opini publik atau opini internasional. Tapi sekali lagi kita ambil aja bagian yang ikut atau menarik bagi Indonesia, yaitu upaya Presiden Prabowo untuk memperoleh kembali legitimasi diplomasinya yang kemarin berantakan karena dikritik oleh netizen atau bahkan oleh pengamat internasional di Indonesia, sekaligus melihat kemampuan Indonesia untuk masuk di dalam arena yang begitu rumit, karena di dalamnya ada soal konflik ideologi, ada konflik perebutan sumber daya energi, ada soal keinginan untuk realignment, untuk mengatur ulang politik Eropa. Jadi semua hal sebetulnya harus kita kalkulasi dalam 2-3 hari ini, sambil menghitung misalnya suara dari superpower yang lain, Rusia dan Cina tentu udah mulai menghitung keadaan ini, dan sangat mungkin Putin dan Jinping punya standpoint yang lain yang berupaya jadi faktor juga di dalam kerumitan krisis politik atau bukan lagi krisis politik tapi perang terbuka antara Iran dan Israel. Jadi kita mulai lihat bagaimana permainan di antara kekuatan-kekuatan besar itu memungkinkan Indonesia belajar bahwa kesempatan diplomasi selalu harus dipergunakan secara maksimal.